plus 7. Tapi saya isi dengan penyampaian terkait KUA gitu. Nah, terima kasih. Tapi sebelumnya perkenalan, karena sebenarnya tadi sudah saya WA. Ini kalau perlu meniku napa mboten nih. Hanya perlu gitu. Kenalan, maka perkenankanlah saya memperkenalkan ya, karena saya di Kawal Kecamatan Kemeranjen itu per 4 September 2025. Oh iya, berarti panjenengan masih fokus. Apa-apanya padahal salah memang karena grogi. Iya, saya matur nuwun sangat atas koreksinya. Saya mulai di Kawal Kemeranjen 4 September 2024 untuk menggantikan sosok yang luar biasa yaitu Bapak Fatah Amin dari keluarga besar Sirau. Saya sendiri nama Aprilianto, SOSI, sarjana Sok Islam, jadi sarjana sosial Islam. Saya lulusan dari kalau sekarang UIN Purwokerto ya Seisu, ya di Syekhul Zuhri, kalau dulu ya IAIN. Tanggal lahir Banyumas 20 April, karena nama saya April jelas 20 April 1983. Kalau yang 84 istri saya sendiri. Ya, itu apa nggih? Tapi ada yang lebih muda loh. Lama kelamaan nanti ada yang. Makanya bola-balik saya sampaikan penempatan saya di Kemeranjen itu mengagetkan. Yang mengagetkan saya sendiri juga beberapa teman di penghulu. Karena awal prediksi saya kalau tidak di Gumelar, ya di Bumbi. Karena biasanya aku bocah nom, sing dianggap nom karena di kepala kau kan 83 kan, ya sedikit. Dia ditendang apa di tempatnya yang jauh. Kalau tidak Gumelar Bumbi. Tapi ujung-ujung di Kemeranjen. Saya sendiri pada saat itu jelas kaget. Karena saya tahu sendiri bahwasanya kalau di KUA Kemeranjen itu rata-rata sudah kesepuan. Bolak-balik sampaikan rata-rata ilmu sundul langit, pengalaman dan juga kebijaksanaan yang luar biasa. Maka saya mohon bantuan doa panjenengan, semoga saya bisa melaksanakan tugas di KUA Kemeranjen dengan sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat dan umat. Langsung saja saya terkait ke KUA. Banyak masyarakat dulu sampai sekarang itu ketika ada kata-kata KUA langsung nyangkuti pernikahan. Bahkan ada yang memberi kepanjangan KUA adalah kantor urusan asmara. Karena memang identiknya dulu seperti itu kan, tetapi dengan berkembangnya atau pada saat-saat belakangan ini kita melakukan sosialisasi dan lumayan gencar bahwasanya KUA bukan hanya mengurusi pernikahan, tapi kita harus memberitahu atau mengedukasi atau mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya KUA yuk kantor urusan agama. Bahkan yang lebih kemarin itu sempat gempar, yaitu KUA mengurusi semua agama pada saat menterinya adalah Gus Yakut. Nantinya bahkan pernikahan pada informasi dulu itu akan ditarik di KUA. Tapi kemarin sudah launching juga di Dinas Islam Pusat, itu adalah KUA sebagai layanan semua agama. Perlu kami sampaikan pada kesempatan hari ini di waktu yang singkat ya, karena 70 menit ya, 7 menit adalah terkait 10 tugas pokok dan fungsi KUA. Ini dalam Peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016. Yang pertama adalah tugas dari KUA adalah pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah wajib. Ini insya Allah masyarakat dulu identik KUA belum nikah. Insya Allah kita semua sudah mampu. Yang kedua adalah penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam. Yang ketiga, pengelolaan dokumen dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan. Kalau yang kedua itu terkait data, yang ketiga adalah aplikasi. Karena sekarang zamannya aplikasi.
Kita sudah tahu kalau KTP dan kartu keluarga itu lama-kelamaan elektronik di bumi pusat sana. Nggak ada, walaupun belum sudah diterapkan ke semuanya, tapi bisa print sendiri Bu, ya. Untuk kakak, tapi KTP dereng. Ya, tapi yang ada aplikasi yang cukup di HP, KTP, iya ikat dulu, itu luar biasa. Begitu juga kawal lama-kelamaan Indonesia kan, dalam artian kalau dulu buku nikah ada yang zaman buku nikah tulis tangan. Saya 2010 masih tulis tangannya. Sekarang sudah zaman print out, printer, itu kemudian ada ya kartu nikah digital. Kalau dulu sempat pada awal bagusnya itu ada kartu digital, kartu nikah yang di print, tapi saat ini adalah kartu nikah digital. Itu di dalam buku nikah ada barcode, itu sistemnya sudah barcode. Di dalam barcode itu ada data pengantin, lalu di dalamnya bisa di-download kartu nikahnya. Itu jadi semua serba digital ya. Dulu sempat ada pembahasan bagaimana kalau pendaftaran secara online, nikah secara online itu kita akomodir, tapi hanya sebagai pendaftaran awal. Untuk berkas tetap harus sampai ke KUA. Beda dengan yang untuk pemberkasan CPNS atau P3K, itu bisa diupload. Sebenarnya dulu sempat ada usulan dari internal Kementerian Agama Kabupaten Banyumas bagaimana kalau masyarakat itu daftar nikahnya cukup online. Ujuk-ujuk pada saat hari nikah dari KUA datang, penghulu datang ke lokasi langsung menikahkan tanpa adanya berkas offline atau yang di print out. Tapi itu tetap riskan karena nikah tidak sederhana itu, karena kita harus memeriksa detail. Dulu mungkin dulu pernah kejadian satu orang mempunyai KTP, beberapa KTP yang nanti itu bisa nikah dengan di beberapa wilayah. Tapi sekarang insya Allah juga bisa karena adanya ektp. Begitu juga antisipasi kita, mengapa harus berkas yang asli itu hadir, orangnya hadir di KUA, kita periksa. Jadi ketika orang mau melaksanakan pernikahan, mengurus berkas-berkas, lalu datang ke KUA, kita cek kebenaran data calon mantan putra, calon mantan putri, wali nikah. Status juga kita ketat, dalam artian ketika KTP masih kawin, maka itu juga minimal bentuknya adalah biodata yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Kartu keluarga pun harus jangan sampai kawin tercatatnya, itu jangan, kita ubah semua. Wali kita sangat hati-hati, walaupun di dalam aturan tidak ada surat keterangan wali. Biasanya orang yang mau menikah ada surat keterangan wali. Sampai di KUA kita periksa, kita runtut walinya, apakah memang yang hadir betul-betul berhak menjadi wali. Karena urutan wali kan tidak ujuk-ujuk langsung bisa pindah, tidak. Karena ketika ada bapak, ya bapak selama masih hidup, bapak menjadi wali. Tidak bisa ujuk-ujuk pindah ke paman, tidak bisa ke anak dan sebagainya. Itu tidak, kakak, itu tidak bisa. Itu terkait aplikasi ada SIMKA, Sistem Informasi Manajemen Nikah. Dalam masjid pun ada namanya SIMAS, Sistem Informasi Manajemen Masjid dan Musola. Maka bukan jenengan di sekitar panjenengan ada masjid musola, itu monggo didaftarkan ke KUA untuk dimasukkan ke dalam SIMAS. Nantinya ada nomor statistik. Ketika ada bantuan atau ada kebijakan dari masjid dan musola, itu kita bisa sudah masuk dalam daftar SIMAS. Kemudian aplikasi apa lagi di KUA itu ada SIWA, Sistem Informasi Wakaf. Jadi wakaf pun banyak panjenengan insya Allah di lingkungan banyak masjid atau musola yang sebenarnya sudah wakaf secara lisan. Kan biasanya kalau orang dulu kan seperti ini, podo guys dengan nikah siri. Dulu kan ramai nikah siri. Pun demikian wakaf ya ada ikrar yang sifatnya siri, yaitu dari wakif, orang yang mewakafkan kepada kiai atau tokoh masyarakat setempat atau takmir masjid. Tapi untuk ketertiban administrasi
dan untuk perlindungan hukum. Ini fungsi yang paling utama Pak Bu. Karena perlindungan hukum ini sangat penting supaya apa? Ketika tanah atau masjid atau mushola atau madrasah diniyah atau bentuk lain, katakanlah sawah, produktif dan sebagainya, ketika sudah wakaf, kemudian sudah diurus sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, maka tanah wakaf tersebut tidak boleh dijual, digadaikan, atau untuk menjadi jaminan. Itu ada undang-undangnya, ada dan juga peraturan turunannya. Mengapa ini sangat penting sertifikat wakaf ini? Karena kan dulu banyak kejadian, mungkin sampai sekarang ada. Mbah biyen wakaf sampai ke anak aman, tapi ketika anak sampai ke putu tidak aman. Karena apa? Belum bersertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh BPN, yang akhirnya terjadi musola dijual. Walaupun itu sebenarnya tanah berdiri di atasnya ada musola atau masjid, itu dijual. Itu banyak terjadi. Repotnya ketika ahli waris banyak, maka ketika sertifikat wakaf mau diurus harus tanda tangan persetujuan ahli waris. Kok salah satu ada yang tidak bisa, itu repot. Itu nanti tidak bisa diteruskan. Maka monggo panjenengan di lingkungan panjenengan atau bahkan di keluarga panjenengan ada orang tua panjenengan yang itu sudah wakaf tanah, itu segera diurus sertifikat tanah wakafnya. Langkah awal yaitu ikrar wakaf dikawal dulu, baru kemudian diurus di pertanahan. Itu siwa. Terkait aplikasi sudah 7 menit lebih ya. Dari saya tunggu kirang kirang pinten menit lagi. Ya, ini baru ke yang ketiga. Yang keempat adalah pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Ini juga keluarga sakinah kan mulai dari pranikah. Dari KUA kita berusaha juga menjalin kerjasama dengan PLKP dan juga Puskesmas. Kalau Puskesmas itu terkait dengan kesehatan reproduksi, kalau PLKP dan penanganan stunting di tingkat keluarga, kalau KUA yaitu pembekalan terkait fondasi keluarga sakinah. Ketika pengantin mendaftar ke KUA, kita di dalam peraturan Menteri Agama 3 orang harus hadir, yaitu calon pengantin putra, calon pengantin putri, dan wali nikah. Terutama untuk calon pengantin putra dan putri kita laksanakan bimbingan perkawinan. Kita wali bahasa kasarnya kita cekoki ya. Tapi kita berikan materi walaupun sekilas, kadang-kadang metodenya beda-beda. Kalau saya sendiri cenderungnya senangnya guyonan, dialog interaktif, mencari alasan mengapa antara laki-laki dan perempuan atau calon pengantin tersebut ingin melaksanakan pernikahan, itu kita gali, lalu kita kembalikan energi positif atau informasi positif kepada mereka. Itu bahkan terkait pelayanan bimbingan keluarga sakinah, walaupun banyak yang belum berjalan, adalah BRUS di sini ada yang dari sekolah atau madrasah. Sebenarnya di KUA juga ada layanan BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Terkait kita arahkan terkait dengan hal-hal yang, tapi ini motivasinya tetap beda, bukan kaitannya, tapi intinya sama, yaitu menyiapkan mereka supaya siap ketika suatu saat menikah. Tapi bukan berarti kita mengajak ayo yang masih sekolah untuk menikah, tidak. Tapi menyiapkan mereka untuk siap ke jenjang berikutnya. Terutama kita juga dalam undang-undang kan usia nikah adalah laki-laki dan perempuan minimal adalah 19 tahun. Kalau dulu 19 laki-laki, 16 perempuan, tapi ada undang-undang baru adalah sama-sama 19 tahun. Nah, ada BRUS, ada BIN. Kemudian juga yang kita laksanakan adalah konsultasi pernikahan, atau juga yang banyak dikenal sebagai BP4. Tapi yang menjadi keprihatinan kita yang KUA rata-rata pangapunten nih,
yang sudah masuk ke ranah KUA adalah PNS atau P3K yang sudah mantap untuk bercerai. Padahal tujuan BPM sebenarnya ketika ada masalah awal segera ke KUA untuk konsultasi dan sebagainya, demi mediasi dan sebagainya. Tapi rata-rata yang sudah beberapa kali saya alami, saya berhadapan, hanya satu tok yang dari 6 atau 7 yang konsultasi itu, 1 dari 7 mulai dari September ini itu yang memang pengen mediasi, walaupun pada ujung-ujungnya yo Pak, ini kalau mau berpisah bagaimana, tapi minimal ada kerentet atau keinginan untuk mediasi. Tapi rata-rata yang sudah ke situ hanya 1 orang toh, Pak saya sudah mau bercerai, ini persyaratan BPM kan surat permohonan, terus ada berita acara pemeriksaan atau penasihatan di dinas masing-masing, itu sudah lengkap. Kita tinggal beberapa satuan pertemuan kita buatkan berita acara untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat kabupaten. Itu. Kemudian yang kelima, ini ada selingkuh gue. Ngomong ketemu nggih. Sing penting panjenengan tes kengetan nami ku April nggih. Mau kamu kepanggil Pak April ya. Kamu Pak Kepala KUA Pak April mawon. Oh Mas April kan. Yang penting aku Om April langsung jadi normal. Yang kelima adalah pelayanan bimbingan kemasjidan. Kemasjidan juga yuk banyak, walaupun tidak saya sampaikan. Sekarang kan tanda kutip ini konflik kemasjidan atau organisasi kemasyarakatan itu kan ada. Ya itu fungsi KUA juga hadir di situ. Beberapa kali ya, kalau saya di Kemenjen baru 1 kali, yaitu langsung menangani terkait konflik atau ya mediasi terkait masjid dari 1. Tapi kembali ini adalah salah satu tugas dari KUA untuk hadir di tengah masyarakat. Ya, bukan hanya keluarga, tapi kemasjidan, wakaf juga sama. Wakaf pun ada beberapa musola yang itu ketika kita sosialisasi, kita arahkan untuk diwakafkan, itu ternyata nggak mau untuk disertifikatkan. Itu adalah tugas kita untuk memberi pengetahuan atau memberi informasi kepada masyarakat terkait wakaf, pentingnya sertifikat tanah wakaf. Mungkin oleh panjenengan aman, tapi ketika wis sampai ke putu, itu sing bahaya. Mau putune iki didol bae dibagi waris itu masih bisa. Okay. Kemudian yang keenam, kemasjidan insyaallah sudah mafhum tadi terkait ini konflik terkait masjid atau juga penataan takmiran, itu merupakan bagian daripada tugas KUA. Yang keenam, pelayanan bimbingan hisab ruqyah dan pembinaan syariat. Kalau hisab ruqyah, kalau panjenengan sebentar lagi kan mau puasa, biasanya ramene sing sidang isbat ya, awal Ramadan sidang isbat atau Ramadan atau awal Syawal. Walaupun itu tugas dari pemerintah kabupaten dan juga pusat, tapi kita ada pelayanan dari hisab ruqyah adalah pengukuran arah kiblat. Nah, musola atau masjid di sekitar panjenengan ada yang belum diukur kiblatnya, sing biasanya efeknya sholatnya jadi miring. Gila mau kan? Masjid orang dari miring ini, garisnya miring. Tapi itu konsekuensi. Ada yang tetap berpendapat sing penting madhep ulun, tapi ada juga yang detail harus diukur karena teknologi sekarang memungkinkan. Itu. Jadi pembinaan syariat pun konsultasi terkait waris, konsultasi terkait hal-hal yang syariat itu bisa dilaksanakan di KUA. Kemudian pelayanan bimbingan dan penerapan agama Islam, kita ada penyuluh agama Islam yang ada di tingkat desa-desa. Zakat dan wakaf itu yang ke-8, yang ke-9 adalah ini internal, yaitu ketatausahaan dan perumahan KUA kecamatan. Dan yang 10 ini yang akan kita hadapi, yaitu layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler. Kita juga melaksanakan
di tingkat kecamatan, tapi kita menunggu informasi dari kabupaten apakah nanti dilaksanakan bimbingan manasik selama di bulan suci Ramadan atau setelah atau di dalam bulan Syawal. Kita menunggu informasi. Itu beberapa hal dari banyak hal, walaupun tadi sebenarnya banyak loh. Saya bawa buku tentang Permendag 30 tahun 2024 yang kemarin sempat geger, yaitu Permendag 25 tahun 2024 yang mengatur bahwasanya pernikahan baik di hari jam kerja maupun di luar jam harus dilaksanakan di KUA. Itu Permendag 25. Tapi ketika itu diterbitkan, masyarakat geger di Instagram, semua komennya, Pak, lo gimana dengan nikah di Sabtu Minggu, masa tidak bisa? Pada saat itu memang persepsi pemaknaan kita itu betul-betul seperti itu. Tapi kemudian direvisi, muncul Permendag baru yaitu 30 tahun 2024. Ini yang kembali ke aturan yang lama, yaitu pernikahan dilaksanakan di KUA jam kerja atau bisa di luar jam kerja, di luar jam KUA dengan persetujuan dari kepala KUA dan pemohon dan calon mempelai itu bisa. Tapi kemudian sekalian sosialisasi nih. Oh, ya kan nanti sama jenengan dulu. Kalau nanti ada kumpulan di KUA juga. Sekalian ada beberapa yang masih insya Allah dalam beberapa waktu yang akan datang akan ada audiensi antara pengadilan negeri, pengadilan agama, dan Capil dan kepala KUA. Karena ini terkait dengan PMA yang baru ini. Dalam PMA terbaru bukan jenengan mungkin ada nama yang berbeda. Ya, sebelum nikah Anto, setelah nikah Ahmad Nusharif, kata sendiri. Itu dalam Permendag yang baru itu yang pertama harus sidang ke pengadilan, kemudian merubah akta kelahiran baru bisa dirubah ke buku nikah. Ya. Itu jadi dalam aturan seperti itu. Ya, karena kalau orang-orang dulu kan kadang-kadang berubah nama, alias dan sebagainya. Maka di Permendag ini semakin ketat ya dalam harus ke pengadilan, sidang pengadilan, dan hasil dari sidang pengadilan dituangkan ke oleh Dinukcapil dalam bentuk akta kelahiran baru ke KUA. Itu. Ini sedang kita komunikasikan kembali karena ini oleh masyarakat jelas berat sekali. Kemudian persyaratan nikah dulu cukup surat akta kelahiran atau surat tanda lahir. Tapi kalau sekarang harus akta kelahiran. Maka kesulitan di masyarakat adalah wong-wong biyen rata-rata belum punya akta kelahiran, hanya surat tanda lahir dari desa. Ini pun nanti pada saat audiensi rapat koordinasi dengan pengadilan negeri, pengadilan agama, dan Capil dan kepala KUA Kabupaten Banyumas akan kita komunikasikan, konsultasikan bagaimana menyikapi problematika ada misalnya penanganan di masyarakat terkait kesulitan di masyarakat yang kalau secara aturan luar biasa dan benar-benar ketat. Semoga hasil daripada audiensi atau rapat koordinasi tersebut menghasilkan sesuatu yang mempermudah KUA untuk memberikan pelayanan dan juga mempermudah masyarakat untuk memperoleh layanan di KUA. Terima kasih. Cukup ibu-ibu mau kedangan mau panjenengan ke jadi kultum kuliah 7 menit malah benar-benar 70 menit materi ya. Terima kasih. Sebenarnya banyak hal yang ingin kami sampaikan karena terkait KUA, tapi karena keterbatasan waktu dan juga ini sebenarnya sudah melewati waktu yang ditentukan, maka kami mohon maaf nih mau dolim panjenengan
pangapunten sangat nggih, terutama kepada Master of Ceremony ya. Jadi kultum malah sangat lama sekali. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhlaquli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau disampaikan terima kasih atas banyaknya informasi yang kita terima. Untuk acara yang ketujuh yaitu pembacaan notula